Oke, good morning ya. Orderan hari ini nih banyak H11 ya. Sebelumnya channel YouTube saya yang sedang Anda tonton ini adalah Jungki Wenas Juragan Lampu. Silakan follow atau subscribe kalau merasa channel saya berguna buat Anda. Jadi channel saya ini berguna buat Anda yang mau mencari bohlam ya. Saya review apa adanya, saya mengendorse diri saya sendiri tanpa ada bayaran atau paksaan. Jadi kalau Anda suka review saya masuk akal, Anda silakan beli. Itu aja ya. Bebas, tidak ada paksaan, jadi tidak ada dorongan bahwa saya dibayar untuk mengendorse ya. Anda bisa order juga di Bukalapak Juragan Lampu. Anda tinggal cari username-nya Shopee F3 Moto Lighting, Tokopedia reseller Juragan Lampu. Jadi saya sendiri Albert Jungki Wenas memegang Bukalapak Juragan Lampu. Shopee F3 Moto Lighting itu dijual oleh reseller saya. Tokopedia reseller dengan username reseller Juragan Lampu itu dipegang oleh reseller saya. Jadi bukan saya yang memegang. Saya tidak menjual di Lazada. Jika Anda ingin menjadi reseller saya jualan di Lazada boleh ya. Anda bisa WhatsApp saya 089826938838. Silakan WhatsApp chat saja, jangan di call ya, karena saya tidak menjawab panggilan telepon ya. Oke, saya juga distributor Pro7 Automax ya. Kri saya juga jual berbagai macam LED. Philips juga saya jual, Osram juga saya jual, DHP juga saya jual, macam-macam ya. Tapi kita review berdasarkan fakta. Jadi mana yang bagus, mana yang jelek kita akan jabarkan ya. Oke, hari ini banyak di H11 tipe Kri. Kenapa H11? Untuk mobilnya macam-macam ya. Kita akan review satu persatu. Ini ada yang diorder buat VNT Turbo ya, 2014-2015 VNT Turbo. Anda tahu dong paket proyektor H11 ya, halogen. Nah, ini satu lagi diorder untuk Innova Reborn ya. Untuk Innova Reborn yang tipe G masih halogen kan, bawaan standar, Anda order H11 Kri. Nah, ini satu lagi juga sama H11, dua set sekaligus diorder, H11 dan H9. Ini diorder buat Nissan Livina sebelum yang terbaru ya. Kalau Nissan Livina yang terbaru kan Livinder, sama seperti Expander tapi yang sebelumnya. Jadi facelift, dia lampunya terpisah antara low dan high. Itu low beamnya menggunakan H11, high beamnya menggunakan H9 ya. Nah, ini barangnya ya. Kita akan review satu persatu. Saya mulai dulu dari VNT Turbo ya. H11 VNT Turbo. Kenapa kita dari VNT Turbo dulu? Karena VNT Turbo itu menggunakan proyektor ya. Menggunakan proyektor. Nah, ini proyektor H11 VNT Turbo. Jadi kalau H11 di proyektor hasil outputnya sudah bagus, sudah keluar cut off-nya, sudah bisa disetting, Anda pasang di reflektor seperti Innova Reborn, itu pasti hasilnya akan bagus. Kenapa? Karena bohlam yang dipasang di proyektor itu sensitif sekali. Kenapa? Karena kalau nggak fokus, kalau nggak bener fokusnya, itu dia garis cut off-nya nggak akan keluar. Dia keluar, dia akan melengkung, dia akan tidak fokus, garisnya tidak keluar, garis ratanya tapi berbayang gitu ya, seperti itu. Jadi kalau bohlam, kalau dipasang di proyektor sudah bagus, dipasang di reflektor pasti bagus ya. Karena fokusnya di proyektor itu sangat-sangat penting. Bohlam maju mundur itu bisa membuat garis cut off-nya tidak rata tapi berbayang ya. Banyak Anda pengguna proyektor HID MH1 garisnya berbayang. Kenapa? Karena nggak fokus, bohlamnya nggak cocok ya, nggak cocok. Tapi kalau LED yang dipasang di sini sudah cocok, sudah bagus, di reflektor pasti bagus. Saya berani jamin, omongan saya Anda pegang. Sebenarnya ada satu lagi yang mau order juga H11, tapi masih lama, masih banyak pikir untuk Sienta tipe V. Dia merasa takut saya bohongi atau takut saya, atau budgetnya juga belum ada, saya nggak tahu. Tapi banyak sekali konsultasinya, udah beberapa hari
bertanya banyak sekali tapi belum ada niat untuk beli, mungkin dia ragu ya. Jadi bohlam ini ya yang saya tawarkan ya. Satu, syarat bohlam bagus selalu saya ulang. Anda boleh amini atau Anda boleh yakini atau Anda boleh percaya dengan apa yang saya sebutkan. Bohlam bagus itu satu, watt dan luxnya gede. Level watt dan luxnya dia di 30 watt, 3100 sampai 3300 lux maksimum. Dia hanya level di 30 watt ya, bukan di 50 watt, bukan di 60 watt. 30 watt. Dan syarat kedua, dia harus stabil. Jadi kalau 30 watt diukur 5 menit, 10 menit, 20 menit, 1 jam, 2 jam, 30 watt. Ada bohlam yang awalnya 60 watt, diukur setengah jam kemudian sisanya 30 watt. Sama dong. Ya, buat apa Anda beli yang seperti itu? Ya, mendingan yang 30 watt dari awal sampai akhir segitu-segitu aja. Jadi kalau Anda wanita, atau Anda pria memilih pasangan, mungkin ya yang cintanya itu sama. Jangan waktu Anda banyak duit dia cinta sekali dengan Anda, waktu Anda jatuh dia cari laki-laki lain, kan seperti itu ya. Kalau gitu kita umpamakan dengan kehidupan. Jadi LED ini nyala 30 watt, 2 jam nyala juga 30 watt ya, bukan awal nyala 60 watt, setengah jam kemudian jadi 30 watt ya. Banyak LED yang seperti itu. Saya nggak usah ngomong, takutnya saya dibilang menjelekan. Saya boleh sebut ya, F3 DHP seperti itu bro ya. Nah itu watt dan lux gede, tidak ngedrop. Ketiga, adjustable. Ini penting bro, adjustable ya. Jadi bukan hanya memikirkan watt dan luxnya saja dan stabil, tapi harus adjustable. Apa itu adjustable? Adjustable itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya itu adalah bisa disetel atau bisa disetting ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak mengerti apa sih bro adjustable. Nah, adjustable itu saya bilang begini, bohlam ini bisa diputar ya, bisa diputar ya, bisa diputar. Putarnya ini bebas, bisa 360 derajat tuh, enak nggak? Belum tentu bohlam lain bisa ya, saya ngomong apa adanya to the point ya. Bisa diputar. Keunggulan lain, dia bisa agak dimajukan, bisa agak dimundurkan. Jadi bisa didorong maju, bisa ditarik mundur. Ya, bisa diputar 360 derajat, bisa didorong maju, bisa ditarik mundur. Ya. Jadi ini bohlam udah pasti istimewir gitu ya. Bohlam lain belum tentu bisa loh. F3 mana bisa seperti ini ditarik mundur. Mungkin dia hanya bisa putar, jarak mainnya sedikit. Ini Anda mau putar 360 derajat bisa. Ya. Jadi ada orang bertanya, kemarin sudah order untuk VNT Turbo, Pak kenapa yang sebelah kok kabelnya menghadap ke atas, yang sebelah kiri, kok yang sebelah kanan menghadapnya kabelnya ke bawah? Sebenarnya pertanyaan itu tidak usah ditanya ke saya. Anda tinggal putar aja sendiri kalau Anda mau taruh ini kabelnya ke atas atau Anda mau taruh ini kabelnya ke bawah, nggak ada masalah. Ya, karena ini bohlam full adjustable 360 derajat, diputar, bisa ditarik maju, bisa ditarik mundur. Ya, Pak, kalau bohlamnya saya tarik mundur, lepas dong Pak nanti getaran mesin. Enggak, ya. Tuh. Kagak, Bro. Ini udah saya tarik mundur setengah senti loh. Ya. Nah, ini kita dorong. Mentokin. Enggak bakal copot, Bro, ya. Anda nggak usah khawatir copot lah. Jangan bertanya kepada saya yang hal-hal konyol, karena kita bikin video ini, kita mereview barang ini, saya menjual barang ini bukan hari ini saya jual. Ini bohlam udah 3 tahun bro. Udah 3 tahun kita tes pasar, kita ngetes feedbacknya bagaimana, baru kita berani launching menjual gitu ya. Kalau nggak bagus kita nggak berani jual. Contohnya seperti Automac BC, ternyata terbukti baru kita jual 3 bulan banyak retur, banyak komplain, banyak ini. Akhirnya saya stop jual. Jadi jangan beli tuh Automac BC ya. Di online ada yang jual 400.000, jangan beli bro, walaupun ada garansi 6 bulan merugikan Anda ya. Jangan beli, saya ngomong apa adanya. Saya orangnya to the point. Kalau saya bilang jelek, saya bilang bagus. Seperti Pro 7, P7 CFL, Anda juga jangan beli lagi ya. Versi yang baru yang Anda mau beli, versi upgrade. Karena kenapa? Versi yang lama banyak rusak di DRL ya, bisa ngembun segala macam. Nanti akan kita review di kesempatan lain ya. Jadi ini bohlam, syarat ketiga adalah bisa adjustable, diputar 360 derajat, Anda mau kemana pun bisa maju dan mundur ya. Syarat keempat,
adalah bonus serviceable. Mana ada LED yang di luaran yang bisa diservis kecuali tipe Cree. Ya, LED-LED lain rusak buang. Kemarin ada yang WA ke saya malam-malam, Pak saya mau beli LED F3 satu biji aja, bekas atau baru juga nggak masalah. Kenapa? Saya tanya, LED yang sebelahnya rusak. Pak, saya sarankan mendingan beli satu pasang. Kenapa? Karena yang sebelah di foto juga udah hangus-hangus, casingnya udah berubah, aslinya warna hitam berubah menjadi emas. Saya bilang itu umurnya udah nggak lama Pak, mendingan beli sepasang daripada beli satu. Terus beli yang bisa diservis. Ya, saya ngomong apa adanya to the point karena banyak LED rusak. Ya, rusak di mana? Chipnya. Nah, chip ini bisa diganti, bro, di replace. Ya. Syarat kelima adalah bayangan gelap. Bayangan gelap ini penting, bro. Kenapa? Makin gelap bayangan gelapnya dan makin lebar bayangan gelapnya itu merugikan Anda. Jadi output sinarnya tidak bisa padat. Ya. Tapi kadang-kadang Anda nggak percaya dengan omongan saya, ya nggak masalah. Kadang-kadang orang bilang, contohnya LED yang bayangan gelapnya gede, Philips Ultinon Essential G2, saya pakai bagus-bagus aja. Ya memang bagus, tapi ada yang lebih bagus kan. Istri saya cakep, tapi kan ada dong istri orang yang lebih cakep, kan begitu ya. Jadi buat Anda yang memakai Philips misalnya atau Anda memakai F3, punya saya bagus-bagus aja. Iya, ada yang lebih bagus, bro, ya. Saya juga nggak mau egois bilang ini terbaik, ini terbagus. Salah satu terbaik, iya. Bolam yang bagus di luaran masih banyak, ya. Masih banyak, bro. Cuman buat Anda yang bingung memilih, ya salah satunya ini saya rekomendasikan, ya. Oke. Itu penjelasannya kenapa Anda harus memilih LED H11 tipe ini. H11, H8, H9, H16. Cree warnanya putih, dari testimoni tembus hujan. Saya juga nggak bisa ngomong banyak soal hujan karena mata orang berbeda-beda, kaca film mobil orang berbeda-beda, intensitas hujannya juga berbeda-beda, gitu ya. Lingkungan juga berpengaruh ya, hujannya deras sekali atau daerah lingkungannya gelap atau bagaimana saya juga nggak tahu. Intinya adalah ini warnanya putih sekitar 5500 Kelvin, sama seperti putih-putihnya mobil-mobil OEM ya. Mobil-mobil bawaan pabrik yang sudah menggunakan LED, contohnya Mercy, BMW, ya setidaknya kalau mobil Jepang ya seperti Fortuner, Pajero, seperti Avanza pun sudah. Kita contohkan lagi ke Mercy, ke BMW, ke Audi ya. Itu mobil-mobil yang pertama kali menggunakan LED ya. Mobil tersebut Mercedes-Benz juga tidak menggunakan LED-nya warm white, tidak menggunakan 4300 Kelvin. Ya, dia menggunakan warna putih. Kenapa? Kenapa pabrikan tersebut tidak menggunakan warnanya warm white supaya katanya tembus hujan ini itu? Saya juga nggak bisa ngomong karena warna putih menurut saya lebih enak, lebih terang, lebih kelihatan mata. Karena kenapa? Anda jalan di tol itu pelang jalan langsung mantul ke mata. Kalau Anda pakai warna putih kuning tidak bakal mantul, gitu ya. Jadi maksud saya begini, misalnya kalau LED warna putih itu jelek, nggak tembus hujan, kenapa pabrikan mobil-mobil besar, Mercy, BMW, Audi, kenapa nggak dia pesan aja ke Osram? Dia kalau LED-LED asli OEM bawaan pabrik ya, itu kan mereknya Osram. Kenapa nggak dia si Mercy telepon ke bosnya Osram begini, bos Osram, gua mau bikin mobil nih, S700 misalnya, gua mau pesen LED Osram yang warnanya warm white. Enggak kan, pasti mau S700 lahir juga warnanya putih ya, nggak warm white gitu. Padahal gampang sekali, bos Mercy tinggal telepon ke bos Osram, gua mau pesan yang warm white, tapi kan tidak dilaksanakan, warnanya putih ya, gitu ya. Jadi nggak usah heran kenapa mobil-mobil sekarang warnanya putih. Ada orang bilang, wah warna putih nggak tembus hujan, warna putih nggak tembus hujan. Nggak juga. Misalnya kalau nggak tembus hujan, kenapa mobil-mobil bawaan pabrik seperti Mercy, BMW menyesatkan si pengguna mobilnya gitu ya? Nggak mungkin. Jadi makanya hujan tembus atau tidak tergantung dari mata Anda juga. Tergantung dari mata Anda juga, tergantung dari kualitas kaca film. Tergantung hujannya, tergantung lingkungan ya, seperti itu. Jadi saya juga tidak bisa memvonis tembus atau tidak. Intinya dari testimoni masih oke, gitu aja. Masih bisa dipakai ya. Jadi ini membahas soal H11 ya, banyak sekali nih. Orderan hari ini H11 yang akan kita kirimkan. Anda bisa order melalui Bukalapak, Tokopedia, atau Anda yakin dengan saya ya, Anda transfer langsung saja. Ini 29 watt terbaca di wattmeter saya.
ya, warnanya 5500 Kelvin. Nah, apa itu bayangan gelap? Bayangan gelap itu adalah ini, ya. Ini hampir tidak ada bayangan gelap tuh, ya. Ini LED-nya di sini, tidak ada bayangan gelap. Kalau ada bayangan gelap, dia ada yang gelap, ya. Hanya sedikit bayangan gelapnya tuh, Anda bisa lihat. Saya ngomong apa adanya, to the point. Anda kalau nggak percaya, barang sampai, Anda tes sendirilah di tembok begini, Anda nyalakan. Ada nggak bayangan gelap, ya? Kenapa saya bilang H11 ini bagus? Makanya bayangan gelapnya hampir tak ada gitu. Kenapa? Tak ada. Makanya saya bilang bagus. Di proyektor aja bagus, gimana di reflektor? Karena tidak ada bayangan gelap. Karena proyektor ini ya, dipasang di Fortuner atau dipasang di mobil lain, itu harus tegak lurus begini. LED-nya harus tegak lurus, tidak menyamping, tidak tiduran, ya, harus tegak lurus, jadi sorotannya samping, ya. Nah, sorotan samping ini setelah Anda pasang, misalnya kalau di proyektor kan Anda tidak tahu samping kiri kanan atau gimana. Nah, Anda bisa lihat garis ini. Garis ini, ya, K ini membentuk K, ini garis ini itu sejajar dengan garis ini. Garis ini sejajar dengan garis ini. Jadi buat Anda yang mau masang, pokoknya harus sejajar. Harus vertikal. Ya, vertikal ini sama dengan vertikal ini. Jadi kalau dipasang di proyektor, ya, ini bolamnya sudah masuk. Ya, sorry ada tamu. Jadi saya lanjut ya. Jadi garis vertikal ini gampang sekali karena kalau di proyektor kan nggak kelihatan gimana vertikalnya, ya. Jadi kalau ini proyektor di sini, Anda ngobok-ngobok ruangan mesin begini, Anda bisa lihat ininya harus vertikal, lurus ke bawah. Ya, kalau begini kan artinya nggak vertikal, salah. Pokoknya ini harus vertikal lah. Anda mau pasang sorotan atas bawah juga bisa begini. Anda tinggal ininya horizontal kan. Tapi nggak ada yang bilang bagus horizontal. Tapi nanti kita akan buktikan, kita akan coba. Jadi enak sekali bolam ini. Mau Anda mau vertikal, mau horizontal, mau miring sedikit, bisa. Itu ya. Jadi kurang bagus apa? Tapi kadang-kadang orang nggak percaya gitu ya. Nggak percaya ya, karena banyak penjual lain yang menjelaskan ini itu, orang menjadi bingung ya. Banyak sekali orang bilang, Pak, nonton videonya si Juragan Lampu banyak sekali, jadi saya malah makin bingung. Anda nggak perlu bingung sebenarnya. Anda tinggal WhatsApp saya, tinggal saya rekomendasikan, ya tinggal Anda beli. Itu aja, selesai ya. Jadi nggak usah bingung, mau ngapain bingung. Bingung ujung-ujungnya nggak bakal beli. Ya, oke, kita tes nyala ya. Kita tes nyala. Nah, ini udah kita nyalakan ya. Ini udah kita nyalakan, kita arahkan ke tembok. Sebentar, kabelnya lepas. Ya. Ini udah kita nyalakan, outputnya seperti ini ya. Makanya kenapa saya bilang kalau di proyektor bagus, di reflektor pun bakal bagus. Kenapa? Karena kalau proyektor yang bagus, fokus, ini garis cut off ini akan keluar. Kalau LED yang tidak bagus, dia akan melengkung, ya, akan melengkung begini, akan melengkung begitu, gitu ya. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena berdasarkan dari pengalaman. Nah, apa keuntungan bohlam ini? Bisa ditarik maju mundur. Saya sudah banyak bahas, tapi saya ulang-ulang terus karena banyak orang belum paham, karena dia tidak menonton videonya. Nah, kita ulang lagi ya. Bohlam ini bisa ditarik mundur ya. Kita tarik mundur nih, Anda lihat. Kelihatan nggak? Kalau ditarik mundur, ininya melebar. Jadi efeknya apa? Lebih dekat ke bumper mobil Anda sinar jatuhnya. Ya, jadi saya ulang. Jadi kalau ditarik mundur bolamnya, ininya akan lebih melebar. Ininya melebar artinya sinarnya lebih, foregroundnya lebih dekat ke bumper mobil Anda. Ya, jadi jatuhnya sinar itu biasanya kan untuk headlamp 3-5 meter depan bumper kosong. Tapi dengan bohlam ini Anda bisa tarik maju mundur supaya lebih dekat. Nah, ini saya dorong maju nih, Anda lihat, dorong maju. Nah, kalau dorong maju ininya menyempit. Nah, kita dorong mundurnya banyak ya. Kita tarik mundur banyak nih, Anda lihat. Kelihatan nggak dia lebih lebar ininya?
Ya, kalau dimundurin ini lebih lebar, efeknya lebih dekat ke bumper Anda. Nah, ini saya dorong maju. Nah, ininya lebih menyempit. Sinarnya lebih jauh dari bumper mobil Anda. Seperti itu. Makanya keuntungan bolam ini seperti ini. Ya, bisa disetting maju mundur. Nah, soal putar, kita akan putar ya, kita coba. Tuh. Makanya kenapa bisa diputar 360 derajat? Ada orang yang bilang begini, "Pak, kok agak ke kiri sinarnya? Pak, agak ke kanan. Pak, lebih tebel di kiri, lebih tebel di kanan." Ya, Anda mainin aja ininya. Bebas, ya. Sesuai selera Anda. Kadang-kadang ada orang yang demen begini, ada orang yang demen begitu. Ya, nggak ada aturannya, Anda pun juga nggak bakal ditilang. Jadi sesuka Anda, seenak Anda, maunya bagaimana, enak. Nah, bagaimana, ini kan soal vertikal, jadi Anda harus defaultnya adalah vertikal dorong maju. Anda bisa tarik mundur, tarik maju, ya. Nah, bagaimana soal horizontal? Pak, horizontal tuh, kalau horizontal nggak bagus outputnya tuh, ya. Ini LED horizontal nggak bagus bro outputnya, makanya saya lebih menyarankan vertikal, ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini horizontal, oke, paham? Selesai soal outputnya, kita sudah buktikan ya. Jadi kalau horizontal ya ini nggak bagus hasilnya, nggak selebar vertikal ya. Oke, nah kita jelaskan LED vertikal ya, LED vertikal ya. LED dipasang vertikal ya. Ini namanya bol, mangkok ya, bol ya. Dipasang vertikal. Sebentar, saya ambil proyektor yang udah saya gambar. Ya, ini juga sama proyektor halogen H11. Jadi ini kasus dipakai di Honda CR-V, Honda BR-V, di Toyota Fortuner, Avanza Veloz, Toyota Yaris, ataupun di reflektor seperti Innova Reborn, seperti Nissan Livina order ini. Jadi begini, bol mangkok ya. Jadi proyektor, ini ada bagian atas bolnya ya. Bagian ini bagian yang penting. Yang sering meleleh adalah bagian yang di atas ini. Kenapa? Karena ini pemantul yang sangat penting. Bagian kiri, bagian kanan itu cukup penting tapi tidak terlalu penting. Bagian bawah sudah tidak penting. Anda bisa lihat sendiri di Hyundai Planet, kalau Anda rajin si bule-bule sudah ada yang ditutup pakai isolasi kertas ya, masking tape, ditutup bagian mana dia sudah menjabarkan penting itu bagian atas ya, bagian setengah ke atas nih. Ini penting nih ya, bagian penting nih segini nih, setengah ke atas. Makanya kenapa proyektor LED OEM reflektornya cuma setengah, nggak ada bagian bawah hanya pelengkap ya, nggak ada. Anda lihat deh proyektor VRZ, Anda lihat deh proyektor aftermarket yang LED merek apa, Blue Land atau merek Fahid atau merek Sniper, dia hanya butuh setengah. Bagian bawah nggak penting bro, bagian atas setengah. Nah, bagian yang atas ini bagian penting. Nah, ini kalau meleleh ya, jadi bagian yang sering kena itu bagian yang atas meleleh. Pakai HID bisa membuat dia butek, betul, lama tapi ya. Pakai halogen pun bisa membuat dia butek, bakal pakai LED tidak ya. Nah, makanya bagian yang penting ini bagian yang atas. Sedangkan LED ini dipasangnya adalah vertikal. Ya, dia harus vertikal kan dipasangnya. Nah, vertikal ini kalau bayangan gelapnya gede ya, yang seperti tadi saya demokan di tembok, kalau bayangan gelapnya gede, Anda itu merugikan Anda. Makanya carilah LED yang bayangan gelapnya kecil, sedikit mungkin, kalau bisa tidak ada bayangan gelap. Ya, paham? Jadi pas kita arahkan tarikan ke tembok begini, kan Anda lihat di tembok di depan saya ini ada bayangan gelap. Kenapa? Karena ininya, batang ini. Jadi Anda harus mencari LED batang ini yang setipis mungkin.
Tapi kenapa saya rekomendasikan Cree? Cree itu untung karena dia ada lensa. Jadi lensa ini bisa membantu membiaskan sinar ke depan. Karena LED-nya nggak mendem karena dia nongol. Kalau chip lain kan tipis, mendem. Itu merugikan. Nah, makanya keunggulan lain adalah chip ini memiliki lensa, ya. XHP memiliki lensa, Cree memiliki lensa. Cree terbagi kelas-kelasnya XHP 50, 70, XPG, XTE lah, XML, banyak. Cuma ini adalah XHP, ya. Jadi sinar yang ke depan ini karena tertutup batang ini kan jadi ada bayangan gelap, tapi karena dia ada lensa nongol, jadi dia membantu membiaskan. Nah, pada saat posisi ini dipasang di vertikal, jadi tidak ada bayangan gelap, jadi output di tengah tetap padat. Tapi kalau ada bayangan gelap, outputnya tidak bakal padat. Review ini sudah lengkap, ada videonya perbandingan dengan Philips Ultinon Essential G2 dengan Cree tipe yang saya jual ini. Ada di beberapa hari yang lalu saya sudah upload, ya. Karena kenapa saya bahas Ultinon Essential G2? Karena itu LED harganya murah, ya, murah. Tapi bayangan gelapnya banyak. Bayangan gelap banyak dan lebar merugikan Anda. Anda beli LED kan buat terang. Tapi kalau banyak bayangan gelap ya percuma juga, nggak bisa, outputnya nggak padat. Cuma ada yang bilang gini nanti, oh saya pasang di mobil saya bagus-bagus aja. Iya, saya juga bilang Philips bagus. Tapi ada yang lebih bagus, ya, seperti itu. Sama seperti ada orang bilang, saya pakai Avanza bagus kok. Iya, memang bagus. Saya juga pakai Avanza bagus. Saya nggak pernah servis tuh mobil. Saya nggak pernah beli spare part. Jujur terus terang, saya cuma ganti oli. Iya, tapi kan ada yang lebih bagus. Misalnya mobil Innova atau Expander atau R3 gitu, ya. Jadi bagusnya ini kan kadang-kadang suka subjektif ya ngomongnya, ya, atau objektif gitu. Jadi pikiran orang berbeda-beda gitu, ya. Ada yang bilang bagus, iya, tapi kan ada yang lebih bagus, bro, ya. Contohnya Anda Pak Avanza, ada orang bilang bagus, ya, Anda beli Innova tentu lebih bagus lagi. Kenapa? Lebih nyaman, lebih silent, nggak kayak gerobak, ya, begitu, ya. Saya ngomong to the point. Jangan saya dikira jelekin Avanza. Saya pakai Avanza, bro, buat antar jemput anak les dan sekolah, ya. Ya, seperti itu. Saya rasa cukup, ya, pembahasannya. Jadi di settingnya adalah vertikal. Nah, vertikal itu jadi sorotan samping, ya. Jadi LED itu nyorotnya ke kiri dan ke kanan. Sedangkan yang atasnya itu kalau bagian bayangan gelapnya banyak, berarti sedangkan pemantul itu di atas, jadi rugi gitu, ya. Jadi Anda harus lebih banyak sinar yang ke atas sebenarnya. Nah, tapi kalau kita pasang begini atas bawah malah jelek outputnya. Aneh kan? Aneh loh. Kenapa bisa jelek? Karena dia pas di daerah cut off di tengah. Jadi kalau Anda mau beli Anda mau beli LED yang tipe sorotan atas bawah untuk proyektor atau untuk reflektor apapun bisa, tapi dipasangnya harus agak turun 1/4 gitu, ya. Tidak bisa lurus begini. Jadi LED-nya khusus sebenarnya. Ini kan lurus nih, center, ya, tengah. Jadi Anda harus beli batangnya ini turun 1/4. Susah, bro, LED begituan, nggak ada yang jual. Ada, tapi bukan Cree juga, susah. Ada tipenya D2S, ada, cuman nggak familiar, mahal jadinya. Karena cost productionnya pabrikan bikin khusus buat lens gitu, ya, susah, mahal. Sedangkan Anda maunya yang murah, bagus, awet, terang, segala macam kan, itu, ya. Jadi ini dipasang di vertikal. Nah, vertikal itu butuh sinar yang lebih supaya padat di atas, ya, di atas. Jadi Anda harus cari yang bayangan gelapnya sedikit. Nah, ini bayangan gelap sedikit. Kita demokan lagi bayangan gelap. Kadang-kadang orang nggak paham gitu, ya. Tuh, bayangan gelapnya nggak ada. Ini bola dipasang kan sorotan ke kiri, sorotan ke kanan. Nah, bayangan gelap di tengahnya sedikit. Makin tidak ada bayangan gelap, makin bagus, ya. Kalau bohlam yang jelek, makin gelap dan gelapnya lebar, itu jelek, ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Jangan tersinggung yang punya barang yang seperti itu, ya, kita ngomong apa adanya, ya.
Saya tidak ada endorse-endorsan, saya hanya menjual, saya hanya memberitahu customer ya supaya tidak salah pilih ya. Karena dipasang vertikal ya. Ini kan dipasangnya vertikal, jadi sinar ke atas itu penting untuk supaya outputnya padat. Nah, kalau bayangan gelapnya banyak, bagian tengah ini gelap, rugi Anda ya. Seperti itu. Makanya ini reflektor penting setengah ke atas ini. Kenapa saya bilang penting? Anda perhatikan aja proyektor LED OEM atau bilet sniper lah, apa sih sering tuh yang iklan, pokoknya proyektor yang lahir dengan LED dah, setengah reflektornya, bawah nggak ada, bagian bawah nggak penting bro, Anda potong juga nggak ada guna, yang penting adalah di atas ya. Jadi mangkok ini penting di atas. Nah, selesai saya bahas proyektor, sama reflektor apapun ya, reflektor mobil apapun ya, sekarang reflektor mobil apapun itu penting di bagian atas ya, penting di bagian atas ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda pemakai bohlam watt gede, halogen 100 watt, Anda pemakai HID, yang rusak adalah di bagian atas reflektornya ya, nggak ada bagian bawah yang rusak, yang gosong bagian atas, yang butek bagian atas. Bener nggak omongan saya? Kalau nggak percaya, Anda buktikan sendiri. Anda pasangin bohlam 100 watt, Anda nyalain 2 jam 3 jam, yang rusak bagian atas, bagian bawah nggak rusak, bagian kiri kanan nggak rusak ya, bagian atas. Nah, makanya bayangan gelap itu perlu kecil ya. Jadi saya menjelaskan di proyektor, di reflektor pun sama ya, sama bisa tarik maju tarik mundur ya. Ini H11 ya. Sebelum kita kirim akan kita cek nyala ya. Teknologi lain yang kita harus jelaskan, tipe ini menggunakan double Cooper PCB ya. Jadi 2 buah bukan 1 ya, lebih unggul, pendinginan lebih bagus ya. 2 bukan 1, jadi 2 ditempel jadi 1. Sebelum barang dikirim kita kalibrasi dulu, kita cek settingannya ya, kita cek powernya, wattnya sesuai nggak, kiri sama kanan harus seimbang, jangan sampai yang kirinya luxnya kecil, wattnya kecil gitu ya, enggak. Jadi kita quality control ulang ya. Untuk Fortuner VNT ya, VNT turbo. Nah, ini satu lagi untuk Innova Reborn ya, kita cek dulu sebelum dikirim nyalanya ya. Jadi jangan sampai, saya menyalakan begini, kadang-kadang orang cuma ngetes gitu-gitu doang, bikin video katanya. Salah bro, mata saya tertuju ke wattmeter. Kalau nggak sesuai wattnya kita nggak mau kirim gitu ya. Kalau terlalu berbeda jauh juga kita nggak mau kirim ya. Kita cari yang setara, seimbang istilahnya ya. Nah, ini untuk Fortuner. Nah, ini untuk Nissan-nya ya. Nissan itu 2, dia belinya karena untuk low dan high terpisah ya. Kenapa saya pakaiin begini ditutup, supaya chipnya nggak kena ya, pelindung lah istilahnya. Nah, ada lagi yang bertanya kepada saya, mereknya apa? Ini mereknya GL, Juragan Lampu. Kita menjual LED ini. Ada orang bertanya kardusnya seperti bagaimana? Ya, kardusnya seperti ini ya, kardusnya seperti ini ya. Kalau Anda merasa ragu, Pak nggak ada mereknya, saya nggak mau beli, ya nggak masalah. Saya tidak pernah memaksa Anda kok ya untuk beli. Cuma kalau Anda suka dengan review saya, atau Anda yakin dengan review saya, apa yang saya bicarakan, ya Anda boleh beli. Kalau nggak merasa ragu, nggak percaya, ya nggak usah beli ya, karena saya tidak pernah memaksa Anda ya, to the point saja saya orangnya, belak-belakan lah ya. Jadi ini H11 semua, H11, H8, H9 ya, macam-macam. Sebenarnya ada satu lagi Sienta ya, sama deskripsinya, tapi dia merasa masih ragu atau dananya belum ada, ya no problem ya. Karena saya juga selalu bilang kan, saya tidak pernah mau memaksa. Kalau Anda yakin ya Anda beli. Cuma kadang-kadang orang-orang begini, nggak percaya. Dia sudah nonton sebenarnya YouTube saya, penjelasan saya udah nonton. Cuma dia masih, kalau orang Chinese ngomongnya auban. Akhirnya dia beli di produk lain. Terus
yang saya bicarakan kenyataan. Terus dia bilang begini, Pak bisa tukar tambah nggak? Waduh, yang begitu tuh yang pusing saya. Saya cuekin, nanti dia bilang, Pak kok sombong banget nggak dibales, gitu ya. Padahal saya udah bilang dari awal, gitu ya. Ya itu kesalahan diri Bapak sendiri. Terus ditanya sama saya, Pak, seperti yang Bapak bicarakan, Pak, jadi solusinya bagaimana? Saya belinya di tempat lain, belinya bukan di saya. Terus dia minta solusi dengan saya. Itu aneh bener-bener orang. Ada loh yang seperti itu. Jadi kalau Bapak merasa Anda yakin dengan produk saya, ya Anda Bapak beli. Tapi kalau nggak yakin, jangan beli. Bapak bisa beli produk lain. Tapi produk lain ternyata hasilnya lebih buruk dari yang produk saya bicarakan. Terus saya ditanya, Pak bagaimana solusinya? Ya Anda tanya dong dengan yang jual, jangan nanya dengan saya. Saya kan nggak jual produk yang dia beli, gitu ya. Jadi tolonglah, Anda beli di Indomaret, kalau komplain barang di Indomaret, jangan Anda beli di Indomaret komplain di Alfamart, ya seperti itu. Saya bukannya dibilang nanti saya dibilang sombong, saya dibilang galak. Padahal saya nggak galak orangnya, saya ngomong apa adanya belak-belakan, ya. Jadi tolong dipahami. Jadi kalau Anda beli di Indomaret, komplain di Indomaret. Jangan Anda beli di Indomaret, komplain di Alfamart. Ya, seperti itu. Karena kita nggak tahu apa yang Bapak beli, bagaimana, ya. Terus ujung-ujungnya mau tuker tambah, titip jual, ya. Terus saya dimintakan solusi, Pak bagaimana solusinya? Waduh. Ya solusinya lem biru lah, ya seperti itu saja, gampang. Tapi kadang-kadang nanti saya dibilang, wah Pak galak banget Pak, sombong banget Pak, WA saya udah nggak dibales ini itu. Ya saya udah ngasih tahu saran ini itu udah sampai berbusa kita ngomong ya. Makanya kenapa saya bikin YouTube supaya Anda paham, Anda bisa nonton, jangan pelit kuota ya. Oke, akan kita bungkus ya. Ini adalah H11 semua, nanti satu lagi kita lanjut Automac DC ya, H4. Kita bungkus dulu jadi supaya nggak kacau. Ya, karena setelah ini kita akan cek ulang ya, kita kalibrasi lagi pakai Sigmat, kita ukur tingginya sesuai dengan nggak bolam H11. Ya, prosesnya sebenarnya meribet banyak bro, tapi ini untuk quality control, ini untuk kepuasan Anda sebenarnya. Jadi kalau saya sebenarnya kalau males kirim saja semua apa adanya bawaan dari pabrik, cuman saya orangnya juga maunya terbaik gitu ya. Tapi ya kadang-kadang kita sudah berikan yang terbaik, tapi kadang-kadang customer juga merasa belum puas ya, karena kepuasan tiap-tiap orang memang berbeda gitu ya. Tapi Anda bisa nonton video saya ini di YouTube secara gratis ya. Saya sendiri kemarin sakit, konsultasi ke dokter aja ngomong cuma 15 menit loh, 300.000. Sedangkan Anda di YouTube saya ini saya ngomong udah berjam-jam, udah berhari-hari, udah bertahun-tahun gratis, Anda dapat ilmunya loh. Saya tidak pernah meminta bayaran gitu ya. Jadi Anda silakan nonton lah. Jadi jangan sampai Anda nggak nonton, sayang sekali ya. Nonton dari awal sampai akhir. Karena Anda ke dokter aja diminta 300.000. Padahal ngomong cuma 15 menit loh. Cuma nanya ini itu, konsultasi ketawa-ketawa, 300.000 bro ya. Oke, terima kasih. Ini ordernya ya, akan segera kita kirim. Jadi untuk Pak Laser Lobo di NTT ya, terima kasih Bapak. Untuk Pak Edi Haryana ya di Bandar Lampung. Nah ini untuk Pak Eko Rahardianto ya di Cakung, Jakarta Timur ya. Jadi kalau nanti nggak bisa pasang, silakan WhatsApp saya jamin ini PNP. Tapi namanya orang butuh konsultasi setelah pasang ya, butuh panduan, butuh briefing, Anda silakan WhatsApp saya ya, 0898 269 3838. Saya akan pandu sampai bisa pemasangan, cara setting segala macam gitu ya. Jadi apa keuntungan beli LED di juragan lampu? Bukan hanya kita menjual barang, tapi kalau Anda butuh panduan, Anda butuh tutor, kita siap membantu tutornya ya, gratis karena sudah beli, sudah include gratis ya. Jadi jangan sampai nggak bisa pasang, harus bisa pasang ya, harus bisa dan hasilnya maksimal ya, seperti itu. Jadi banyak memang kalau orang yang bingung ya, scroll di Shopee, Bukalapak, Tokopedia dari atas sampai bawah yang jual LED bejibun ya. Memang susah untuk memilih mana yang bagus, mana yang kompeten, mana yang recommended, mana yang baik lah
Nah, saya bisa rekomendasikan salah satunya ini ya. Dan saya juga siap membantu jika ada trouble segala macam ya. Jadi kita bukan hanya jual yang menjawab iya Kak, iya Kak, iya Kak, bukan seperti itu ya. Silakan chat ya. Jadi jangan WhatsApp call, chat saja pasti kita akan balas ya. Oke, terima kasih. Ini order selanjutnya ya. Setelah tadi pagi dibahas H11, hari ini keluar lagi H11 ya. Jadi H11 banyak banget ya yang order hari ini, tapi ini diorder untuk Sienta ya, Sienta, Toyota Sienta G, V ya. Kalau yang Q sudah proyektor LED ya. Tapi kadang-kadang kemarin ada juga loh yang sudah pakai Sienta Q, dia rubah ke Sienta G ya lampunya. Dia bilang LED bawaannya malah nggak bisa dimodif, susah kata dia. Jadi mendingan dia pakai yang G terus dia modif-modif gitu ya. Ada yang seperti itu ya. Tapi ada juga yang mobil dari tipe G diganti ke headlamp yang Sienta Q ya, macam-macam ya. Namanya orang punya pemikiran berbeda, punya pandangan berbeda, punya pendapat yang berbeda. Ya makanya kita menghargailah perbedaan itu ya. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan kehendak, egois namanya ya. Jadi saya bilang bohlam ini terbaik, salah satu yang terbaik, oke. Tapi kalau saya bilang terbaik, saya juga egois namanya, tidak bagus ya. Masih banyak di luaran bohlam yang bagus, tapi kita bisa jabarkan apa syaratnya yang bagusnya itu ya. Saya ulang, sebenarnya videonya sudah dibikin tadi pagi dan akan nanti kita gabungkan, kita upload ulang ya. Jadi syarat bohlam bagus, watt dan luxnya gede. Kedua, stabil. Ketiga, adjustable. Keempat, serviceable, itu syarat bonus ya. Kelima, bayangan gelapnya kecil ya. Jadi kalau ini syarat ketiga adjustable, ini memenuhi ya. Jadi kalau bohlam Anda beli LED Philips ya nggak memenuhi. Anda beli merek-merek lain DHP memenuhi nggak ininya, adjustable-nya bisa maju dan mundur kayaknya nggak memenuhi ya. Bayangan gelapnya kecil, nah ini memenuhi karena dia chipnya nonjol, ada lensa, jadi lebih 360 derajat sinarnya ya. Makanya banyak orang ya pabrikan kadang-kadang memfoto dari atas, sebenarnya Anda harus bisa nangkap ya. Maksud foto dari atas itu begini ya. Tuh, dilihat bagian gelapnya di mana nih. Tuh. Kelihatan nggak? Oh, nggak begitu ya. Oh ya, karena ini kecil sih bayangan gelapnya tuh. Jadi di sini gelapnya sedikit. Gelap di sini juga sedikit ya. Jadi kalau dilihat di tembok lebih ini, dia tidak ada bayangan gelap, bro ya. Itulah syarat LED bagus ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Anda boleh bayangan gelapnya sedikit. Gelapnya nggak terlalu gelap dan kecil ya, bidang gelapnya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Anda boleh amini atau Anda boleh percaya dengan omongan saya. Anda nggak percaya juga nggak masalah itu ya. Jadi kita akan tes nyala saja karena deskripsinya juga sudah dari tadi pagi ya, karena ini H11 semua keluar ya. 29,5 wattnya ya. Luxnya mencapai 3100, maksimum 3300 ya. Sekali lagi saya ulang ya. Kenapa saya harus bilang bayangan gelapnya itu harus kecil? Karena LED ini bagusnya dipasang di vertikal, sorotan kiri dan kanan, bukan atas bawah. Nah, jadi penting mangkok ini bohlam dipasang, dia menyorotnya ke kiri dan ke kanan. Jadi penting ke bagian tengah ini ya, bagian atas bol ini supaya bayangan gelapnya sedikit, supaya output sinarnya di tengah bisa padat. Ya, kalau Anda tidak menggunakan di tengah, kalau bayangan gelap di tengahnya gelap dan banyak kosong, berarti sinar yang di bagian tengah ini akan kosong. Nah, sedangkan ini bagian yang paling penting. Ya, saya sudah bilang ini bagian yang paling penting di sini. Ya, makin gede kosongnya, makin banyak, berarti makin nggak padat outputnya. Ya, paham ya? Jadi saya ngomong
Kalau bayangan gelapnya gede sekali, ya tentu rugi. Kepadatan sinarnya yang dipantulkan oleh reflektor ini ke lensa berkurang. Jadi makanya kenapa banyak orang bilang, kok saya pakai LED kurang padat, kurang padat. Watt dan luxnya gede, 60 watt misalnya. Tapi kalau bayangan gelapnya banyak, padatnya kurang. Makanya ada orang begini, Pak. Sebentar. Kita lanjut ya. Jadi penting lah bagian atas ini ya. Jadi bayangan gelap itu penting. Makin besar bayangan gelap, makin gelap juga merugikan Anda. Wattnya besar, tapi bayangan gelapnya gede, itu membuat output tidak padat. Makanya banyak orang komplain begini, Pak, kok saya pasang LED di kiri kanannya terang ya, tapi di tengahnya gelap. Nah itu karena bayangan gelap ya. Penting bayangan gelap ini. Saya tidak mengada-ngada ngomong begini, saya to the point, saya jelaskan apa adanya. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak, juga nggak masalah ya. Banyak loh yang mengeluh begitu, kenapa bagian kiri kanannya terang, atas giliran di tengahnya kurang begitu padat ya Pak, kenapa? Nah itu salah satunya masalahnya di situ ya. Dan watt yang lebih penting juga harus stabil ya, wattnya harus stabil dan luxnya. Jadi maksudnya tahan lama ini dalam arti kalau nyala ya segitu terangnya ya, nggak boleh ngedrop gitu ya, turun. Banyak yang jualan LED turun gitu ya. Kalau ini saya jamin stabil. Memang saya juga punya Kri tipe lain ya, dia ngedrop ada, saya ngomong apa adanya ada ya. Jadi kalau Anda mau yang the best, yang terbaik ya saya tawarkan tipe ini, double Cooper PCB ya. Saya rasa cukup karena mungkin Anda sudah jelas. Kalau belum jelas silakan WhatsApp saya ya, 0898 269 3838 ya. Nih saya zoom, tuh saya zoom ya, 0898 269 3838. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang. Ini orderan selanjutnya ya, yang tadi Kri H11 semua selesai kita review ya. Jadi buat Anda yang mau order silakan bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa order melalui Bukalapak, Juragan Lampu, Shopee, F3 Moto Lighting, Tokopedia, reseller Juragan Lampu ya. Bukalapak Juragan Lampu saya sendiri yang mengelola, Jungki Wenas ya. Shopee reseller saya, Tokopedia reseller saya. Anda bisa transfer langsung melalui rekening saya BCA ya. Anda bisa WhatsApp dulu 0898 269 3838. Channel YouTube ini adalah Jungki Wenas Juragan Lampu ya. Silakan follow, subscribe kalau merasa konten saya berguna buat Anda ya. Oke, ini akan kita review ya. Ini satu di order untuk Toyota Avanza ya. Terima kasih untuk Pak Jimmy, sama satu lagi aduh namanya lupa. Avanza Veloz juga ya. Automax DC ya, Automax DC ini bohlam 780.000 ya, satu pasang ya, 780.000 satu pasang. Jadi ini kelasnya seperti Philips Ultinon Essential G2, harganya sekitar segitu. Tapi ini kita akan jabarkan ya, selalu kita bilang dia ada garansinya 6 bulan, rusak tukar baru satu pasang ya. Dan dia dua warna, dual color. Dual color itu artinya dua warna, bahasa Indonesianya dua warna ya. Kadang-kadang ada yang nanya ke saya, Pak, dual color artinya apa ya? Karena nggak semua orang ngerti bahasa Inggris ya, terutama yang sudah agak berumur. Mungkin saya bukan nanti merasa tersinggung, nggak, saya nggak menghina. Cuma kadang-kadang memang yang order lampu ke saya kan ada yang anak muda, ada yang bapak-bapak, yang istilahnya tidak up to date atau tidak, bedalah dengan kaum muda ya, milenial ya. Kadang-kadang ada yang sudah tua, yang matanya memang benar-benar butuh penerangan. Dual color itu artinya dua warna ya Pak. Jadi dua warna itu keunggulannya ya, bisa dinyalakan putihnya, bisa dinyalakan warna kuningnya ya, seperti itu. Jadi di sini tertulis all weather, sunny, rainy, foggy. Jadi sunny itu ya mungkin keadaan biasa ya, nggak ada hujan. Rainy kondisi hujan, foggy kondisi berkabut. Jadi kalau berkabut, kalau di Jakarta sih nggak ada kabut ya, mungkin ke Bogor, ke Lembang ya ada kalau orang Jakarta ya. Kalau hujan ya sekarang lagi musim hujan ya.
Sekarang lagi musim hujan, jadi kalau hujan Bapak bisa nyalakan kuningnya. Tapi kalau Bapak biasa, Bapak nyalakan putihnya, gitu ya. Nah, jadi ada pertanyaan juga, Pak, bagaimana cara mengubah warnanya? Cara mengubah warnanya gampang, tinggal matikan, nyalakan aja. Jadi kalau Bapak nyalakan lampu gede, sekarang warnanya putih. Bapak matikan, Bapak nyalakan lagi, dia berubah warna kuning. Jadi tanpa perlu ada remote, tanpa perlu ada saklar tambahan, ya. Jadi benar-benar simple, gampang, mudah. Barangnya seperti ini. Kalau Philips Essential G2 ya, memang dengan nama besar Philips. Ya, nama besar Philips. Banyak orang beranggapan Philips pasti bagus, tapi kenyataannya Anda hanya membeli merek, ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda boleh bandingkan atau Anda boleh nonton video-video saya sebelumnya. Nah, kita akan ngomong ya soal bayangan gelap. Philips bayangan gelapnya gede, sedangkan bayangan gelap ini tipis, ya. Karena ini penting, bro. Bayangan gelapnya tipis, ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda pemakai Philips, Anda nyalakan begini, Anda arahkan ke tembok. Waduh, bayangan gelapnya gede sekali. Apa yang gede? Jadi dia lebar ininya. Ininya lebar, gelapnya ya, terus gelap sekali. Nah, Anda lihat bayangan gelap ini tipis, bro. Tuh, bayangan gelapnya tipis, ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda coba sendiri di rumah yang sudah memakai Philips. Atau kalau Anda mau lebih yakin lagi, Anda bisa lihat di video review saya sebelumnya. Oke, ya. Jadi yang bisa berubah warna itu adalah pada saat low beam, ya, low beam. Lampu dekat. Lampu dekat ini ada 2 buah chip, ya. Chipnya bukan chip dempet, ya. Kuningnya di bawah, putihnya di atas. Lampu jauhnya, high beamnya tetap warna putih, ya. Jadi dia unggul, ada garansi 6 bulan, rusak tukar baru 1 pasang. Ya, ada garansi 6 bulan, rusak tukar baru 1 pasang. Dia 2 warna. Philips hanya 1 warna. Ketiga, Philips fix focus. Sedangkan ini bisa adjustable. Kenapa kita perlu adjustable? Sama seperti bangku mobil deh. Bangku mobil itu dipakai oleh anak Anda, dipakai oleh Anda, dipakai oleh istri Anda. Kakinya tiap orang panjangnya berbeda. Jadi ada yang perlu biasanya sih cewek, ya. Cewek itu kalau nyetir tuh tangannya begini, setirnya dekat, jadi ditaruh di dada. Ya. Kenapa saya ngomong begini? Istri saya begitu. Gue bingung, gue bilang, lu nyetir tegak amat sih, kan gitu ya. Kalau saya nyetir demen ngerebah gitu ya. Nah, posisi bangku harus bisa di adjustable. Adjustable itu artinya bisa disetel, majukan, mundurkan. Sama, bolam ini pun begitu, ya. Harus bisa diputar, ya. Pakai sarung tangan karena takut lecet, ya. Jadi ini bolam bisa diputar. Ya, bisa diputar. Bisa diputar 360 derajat, bisa agak dimajukan, bisa agak dimundurkan. Silakan cari fokus sendiri. Mana yang menurut Anda terbaik. Memang hasilnya nggak bisa 100% terbaik, cut off-nya segala macam. Karena kenapa? Dia chipnya ada 2, putihnya di atas, putihnya bukan di bawah. Ini default bawaan pabrik gitu ya. Kadang-kadang ada yang mengeluh, Pak, fokusnya nggak begitu bagus. Ya karena dia 2 buah chipnya. Anda mau bagus tentu yang pakai 1 chip. Gitu ya. Karena dia putihnya di atas, kuningnya di bawah. Cut off akan lebih bagus di sisi kuning dibandingkan putih. Saya ngomong apa adanya, to the point. Saya tidak mau membohongi Anda semua. Saya orangnya to the point, ya, to the point. Saya bilang bagus, saya bilang jelek. Kelemahannya, ya, putihnya cut off-nya akan kurang gitu bagus dibandingkan kuningnya. Kenapa? Karena kuningnya di bawah, putihnya di atas, karena lebih terbuka, ya. Lebih terbuka karena ya itu 2 buah chip itu, gitu ya. Tapi keunggulan lainnya ini lebih bagus dibandingkan Philips lah, ya. Terangnya juga saya rasa setara dengan Philips. Putar-putar ya, bisa maju mundur, ada garansi 6 bulan, ya. Ada garansi bulan, dan ini juga driverless, sudah di braided kabelnya. Sedangkan Philips kabelnya bukan dari braided seperti ini, hanya isolator biasa.
Apa kelemahan pakai isolator biasa? Kena panas mesin ya, lama-lama panas dia getes ya. Anda bisa lihat video saya sebelumnya, saya sudah review. Jadi Anda kalau bisa beli LED yang ininya sudah di braided ya. Kenapa? Lebih tahan panas, lebih tahan tarik segala macamnya. Kalau hanya berupa isolator biasa, bukan dirajut seperti ini, getes bro, kena panas mesin. Indonesia itu negara tropis ya. Lama-lama ya di sininya terkelupas ya, di soket-soket terkelupas di ujung-ujung. Saya ngomong apa adanya, to the point, Anda boleh percaya, Anda boleh tidak ya. Nah, ini LED saya bandingkan dengan Philips tadi. Nah, ini LED kita bandingkan dengan merek-merek lain, misalnya yang Anda beli di online yang harganya juga setara sekitar segitu. Ini LED cocok buat mobil di Indonesia, bisa common ground, bisa common positif ya. Jadi tidak perlu menambah kabel relay set, menambah kabel ini itu, tinggal pasang aja, tinggal colok ya. Jadi ada orang yang beli LED-nya nggak tahu merek apa, saya tanya belinya di mana, di online. Pak nggak bisa high beam, Pak nggak bisa low beam, Pak nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ya lebih baik Anda beli yang sudah pasti di review, jadi tinggal pasang ya. Tinggal pasang, karena mobil di Indonesia itu aneh, ada common ground, ada common positif ya. Common ground, common positif itu seperti begini ya, jadi di sini negatif, ini positif, atau ini dibalik, ini harus bisa nyala. Harus bisa nyala. Kalau dibalik nggak bisa nyala, nggak bakal nyala. Dan soal high beam itu kebanyakan ada LED yang tidak bisa. Jadi ini kan kita masih connect-in nih antara low dan high ya. Kita masih connect, dia bisa. Tapi ada lampu yang harus ini di low beamnya diputus dulu, setrumnya pindah ke sini. Jadi tidak bisa joinan antara low dan high. Ada yang seperti itu, LED-nya tidak bisa menerima joinan setrum antara low dan high, sehingga dia tidak bisa high beam terus atau dia tidak bisa low beam terus. Nah, itu masalah buat Anda. Dan Anda kalau mau beli kabel set, Anda kan keluar duit lagi. Sedangkan Anda beli LED-nya baru. Jadi buat apa Anda keluar duit lagi? Jadi makanya saran saya, belilah yang pasti-pasti sudah di-review, yang bisa buat mobil di Indonesia. Ya, seperti itu. Barang sebelum dikirim kita cek ya. Jadi common ground, common positif harus kita cek. Kenapa? Karena saya pernah menemukan yang tidak bisa, makanya kita harus cek ya. Nah, ini 2 set di order untuk orang yang berbeda, jadi kita kirimkan, kita juga cek juga ya. Karena saya pernah menemukan ada yang tidak bisa, jadi error bawaan dari pabrik. Nah, yang seperti itu kita tidak kirimkan ya. Oke, good. Nah, satu lagi yang mau saya bahas, apa bedanya Anda beli di saya dengan Anda beli di luaran. Ya, karena saya juga sudah melihat banyak yang menjual Automax. Ya, harga di luaran mungkin lebih murah. Ada yang lebih murah 20.000, ada yang lebih murah 30.000, ada yang lebih murah maksimal 80.000 saya lihat. Maksimal 80.000 yang saya lihat. Jadi barang ini harganya adalah sesuai price list. Price list yang diberikan oleh distributor Automax. Automax dan Pro7 itu satu distributornya. Ya, jadi harganya sesuai dengan price list harga ecerannya, ya. Jadi saya tidak bisa menjual lebih murah karena saya jualnya sesuai price list. Harganya berapa untuk H4 ini adalah 780.000. Nah, apa keuntungannya Anda beli di saya? Orang lain bisa memberikan diskon maksimal 50.000 atau 80.000, saya menjual price list. Apa keuntungannya Anda beli di saya lebih mahal sesuai price list tersebut? Barang sebelum dikirim kita cek. Ya. Memang orang lain juga gampang dengan bilang bisa dicek, tapi kita harus pastikan dulu ini barangnya baru, bukan barang refurbish, bukan barang returan, bukan barang rusak. Kenapa? Karena ini ada garansi 6 bulan.
rusak tukar baru satu pasang. Jadi kalau ada rusak satu, Anda beli dengan saya, Anda tukarkan satu pasang, Anda kirimkan satu pasang, saya akan tukar satu pasang baru. Jadi rusak satu, saya akan tukarkan satu pasang baru. Kita akan tukarkan juga ke distributor, ke importir. Nah, importir tersebut yang satu kan rusak, satu kan bagus. Nah, yang bagus itu ya pasti akan dia jual lagi, dimasukkan lagi ya ke kardus yang mana saya nggak tahu, mungkin secara random. Nah, bisa kan saya dapat yang satunya itu bekas, satunya baru. Nah, saya kalau dapat yang seperti itu, saya tahu kita tidak akan kirimkan. Karena Anda beli dengan saya adalah beli harga baru, bukan harga second, bukan harga barang bekas. Jadi saya pastikan baru. Kenapa saya bisa tahu? Mungkin distributor atau importir dia dengan cara dilap-lap dibersihin, mungkin orang awam mungkin paham, tapi lain ceritanya ya. Barang yang bekas itu karena sudah terpakai ya, dari suara kipas satu udah pasti berbeda, dari getarannya berbeda bro. Itu satu, jadi saya buka mau apa adanya. Kedua, kita lihat pakai wattmeter. Makanya saya ngetes begini ya. Dikira saya cuma ngomong-ngomong ngetes tangannya bergerak. Mata saya itu sebenarnya ngeliatin wattmeter. Jadi wattnya itu harus seimbang kiri dan kanan. Ya, kalau yang bekas wattnya pasti lebih rendah dan lebih redup. Makanya kita sebelum video ini tampil atau sesudah video ini tampil, sebelum kita bungkus seperti ini, biasanya saya cek ulang di wattmeter, di luxmeter. Sesuai tidak? Kalau tidak sesuai, pisahkan, tukar. Kita nggak mau kirim, gitu ya. Saya ngomong apa adanya to the point, makanya saya tidak bisa memberikan harga murah karena saya hanya memberikan Anda kualitas, ya. Jadi kita quality controlnya ketat, ya. Orang distributor jual ke kita harganya baru kok, masa Anda dapat barang bekas, ya, seperti itu, ya. Saya curiga seperti itu dan saya pernah menemukan kenapa barangnya ternyata bukan baru, gitu ya. Refurbish, satunya baru, satunya bekas, gitu ya. Kenapa? Karena ya imported nggak mau rugi ya, orang masih nyala kok ya kita jual lagi lah, syukur-syukur kan nggak tahu orangnya, benar nggak kan, seperti itu ya. Semua orang nggak ada yang mau rugi, Anda nggak mau rugi, saya juga nggak mau rugi, semua orang tidak ada yang mau rugi ya. Hidup ini nggak ada yang mau rugi dah. Tapi sebelum dikirim kita pastikan bahwa ini barangnya baru. Makanya saya tidak bisa menjual harga diskon murah, karena itulah untungnya saya gitu loh. Kalau saya jual diskon 80.000, saya cuma dapat 20.000, buat apa gitu ya, nggak bisa, karena itu untungnya saya ya. Mereka bisa jual harga segitu cuma untung 20.000, ya silakan saja gitu ya, nggak masalah gitu ya. Kalau saya menjual sesuai price list, jadi kalau harganya yang murah-murah ya dia mau untung cuma 20.000, ya silakan, nggak masalah gitu ya. Ya, intinya seperti itu, saya sudah jabarkan, Anda boleh percaya, Anda boleh tidak, saya juga tidak pernah memaksa untuk Anda beli. Belilah yang sudah direview, yang sudah pasti cocok mobil di Indonesia. Karena banyak sekali yang tiap hari WhatsApp saya sampai bosen jawabinnya. Makanya kenapa kadang-kadang saya nggak mau jawab, capek gitu ya. Tiap hari pertanyaannya itu orang berbeda, mengejar harga murah, mengejar harga flash sale mungkin di online shop ya. Saya juga nggak ngerti kenapa kok mereka berani ya beli, sedangkan barangnya belum pernah direview, barangnya belum pasti. Apa karena flash sale, apa karena diskonnya gede, apa karena murah ya. Jadi pertanyaannya diulang-ulang gitu ya. Makanya kadang-kadang ada orang bilang di chat kok nggak bales ini itu, karena bosen bro. Pertanyaannya, Pak mobil saya nggak bisa high beam, Pak mobil saya nggak bisa low beam, Pak saya pasang kok nggak nyala ini itu, padahal saya baru beli LED baru. Cobalah komplain ke tempat yang Anda beli gitu ya. Saya bukan dukun, saya nggak tahu LED apa yang Anda beli gitu ya. Saya disuruh carikan solusi. Aduh, Bapak belinya di Indomaret, Bapak kalau ada masalah kembalikan barangnya ke Indomaret, Bapak curhatnya ke Indomaret, jangan ke Alfamart ya, seperti itu ya. Jadi bukannya saya nggak mau balas, karena sudah terlalu jenuh ya dengan pertanyaan seperti itu. Pak LED saya kok mati, nggak bisa high beam, nggak bisa low beam, kok saya pindah di mobil istri saya bisa, ya karena LED tersebut nggak kompatibel, nggak universal gitu ya. Makanya belilah LED yang pasti-pasti. Sebelum Anda beli, makanya Anda nonton video saya ya.
Buat Anda yang punya teman, keluarga atau saudara, share-lah video saya gitu ya. Semoga juga Anda mendapatkan rezeki yang berlimpah. Jadi beban saya jadi ringan. Jadi tiap hari nggak terima WA, Pak, bikinin kabel set. Bikinin kabel set sih saya bisa, tapi kan Anda harus bayar. Anda mau bayar nggak? Kadang-kadang orang merasa, wah mahal ya Pak kabel setnya. Iya mahal Pak. Jadi daripada Anda Bapak beli kabel set, mendingan beli bohlam yang sudah pasti. Ya, terima kasih. Jadi jangan bilang saya nanti, wah si Jungki galak, kayak monster, sombong banget dia, orangnya, arogan katanya. Padahal mah enggak. Saya tiap hari berbicara di YouTube, saya ngomong apa adanya gitu ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda datang ke tempat saya, kita ngobrol. Tapi sekarang lagi pandemi, jadi lebih baik Anda di rumah, saya di rumah gitu ya. Karena kita mau semua sehat, jaga jarak. Saya tidak tahu saya OTG atau Anda OTG juga, kita kan nggak tahu gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Anda mau beli melalui Bukalapak, silakan Juragan Lampu, atau Anda mau transfer langsung, WhatsApp saya 0898 269 3838. Terima kasih. Selamat sore ya. Ini pengiriman terakhir hari ini, hari Senin ya. Jadi ini diorder untuk Bapak Christine Wahyuni, Ibu ya. Ibu Christine Wahyuni dan Frankie Sutanto di Kelapa Gading. Diorder H4DC ya. H4DC itu H4 2 warna. Ya, sudah saya review tadi pagi apa kelemahan, apa kelebihannya, Anda bisa nonton. Dia 2 warna, ada garansi 6 bulan. Apa bedanya beli di saya dengan beli di luar? Ini harganya 780. Mungkin di luaran ada yang jual 70.000, ada yang jual 650 mungkin. Dia nggak mau untung, mungkin dia mau jual rugi, ya nggak masalah buat saya. Intinya adalah satu, saya pastikan bahwa barang ini adalah barang baru, bukan barang bekas ya. Saya sudah sebutkan kenapa bisa ada bekas, karena ya importir tidak mau rugi ya, karena kalau rusak satu ditukar satu pasang, satunya kan masih bagus, satunya lagi dimasukin lagi, dijual baru ya. Namanya juga orang, nggak ada yang mau rugi. Anda juga pasti nggak mau rugi, benar nggak? Semua orang tidak ada yang mau rugi. Jadi makanya kita berhati-hati. Nah makanya Anda beli dengan saya pastikan barangnya baru, bukan barang bekas ya. Saya cek common ground, common positif harus bisa. Kalau tidak bisa saya tidak kirimkan ya. Tidak perlu beli kabel relay set atau kabel apa-apa, Anda tinggal pasang saja ya. Nggak usah ada yang diribetkan. Yang ada yang mudah, kenapa nggak yang mudah aja ya? Kenapa harus yang ribet itu ya? Segala sesuatu dimudahkan aja, karena hidup ini sudah susah, jangan dibawa susah lagi ya. Kita pasti selalu cek common ground, common positif harus bisa ya. Ya, oke. Pemasangan jangan lupa arahkan jam 11, jam 12 dorong maju. Memang ini tidak seperfect kalau Anda beli yang model double cooper ya. Double cooper H4 tidak seperfect memang yang double cooper H4, tapi ini kan harganya murah ya, 780.000. Double cooper harganya lebih mahal tapi di bawah Pro 7 ya. Ini sudah saya cek, pastikan barangnya baru, bukan barang bekas atau bukan barang returan ya. Ada garansi 6 bulan, rusak tukar baru. Silakan simpan bukti transaksinya ya. Oke, ini akan kita kirimkan segera untuk Pak Frankie Sutanto. Nah, satu lagi ini diorder oleh Christine Wahyuni, saya rasa nama istrinya ya. Untuk Innova ya. Untuk semua mobil yang menggunakan fog lamp H16, H11, H8 buat Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki bisa ya. Chip dempet. Bukan chip biasa yang disolder dempet, tapi dia asli bawaan pabrik chip dempet ya. Full adjustable, Anda bisa lihat review lengkapnya di video saya sebelumnya. Ini karena sudah sore dan kita akan segera kirim untuk Ibu Christine Wahyuni ya. Wattnya besar, ini looksnya juga besar ya. Anda bisa lihat review lengkapnya, tapi sebelum dikirimkan kita wajib cek ya, cek nyala. 3 warna ya, putih, kuning ya.
nyala ya dengan baik, full adjustable double Cooper PCB. Mereknya apa? JL3 ya, JL3 warna ya. Anda mau order tipe ini silakan kasih kode JL3 warna. Anda mau transfer langsung, Anda mau buka lapak silakan ya. Pemasangan di mobil colok begini, kalau nggak nyala ya dibalik bro, nggak usah komplain dulu, coloknya bulak balik dulu. Kalau bener-bener dibulak balik udah nggak nyala, baru Anda komplain ke saya, kita klaim garansi namanya ya. Tapi barang sebelum dikirim kita cek, kita quality control ulang, tidak mungkin tidak nyala ya. Ya, 3 warna. Ya, full adjustable double Cooper PCB. Oh ya, kita mau tes bayangan gelap. Bayangan gelapnya tipe ini bagaimana? Kita kasih lihat ya. Bolam yang bagus memang bayangan gelapnya harus kecil. Nah, ini Anda lihat kecil, bro. Kecil ya. Tuh, gelapnya juga nggak terlalu gelap sekali, kecil. Makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Ya, makin kecil makin bagus. Ya, Anda lihat tuh, makin kecil makin bagus. Yang gelapnya itu makin kecil makin bagus, makin tidak gelap jadi maksudnya masih terang lebih bagus ya. Bohlam yang jelek itu bayangan gelapnya gede. Ya, bohlam gelap jelek itu bayangan gelapnya gede. Udah gede gelap sekali. Nah, ini kan nggak terlalu gelap dan dia kecil ya. Jadi istimewa lah ya. Bisa buat semua fog lamp mobil ya. 3 warna, hujan, kabut, tembus. Ya, pasti tembus. Kalau nggak tembus berarti Anda harus cek mata Anda ke dokter. Ya. Silinder apa minus apa plus, atau ada selaput katarak atau gula Anda tinggi ya. Cek mata Anda ke dokter. Oke, terima kasih, akan segera kita kirimkan ya. Anda bisa order melalui Bukalapak atau Anda bisa WhatsApp saya ya 0898 269 3838. Oke, terima kasih.